Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dria Wiryawan SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen program studi akuntansi kelas B. Kami dari kelompok 10. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang strategi Waste Farmer dalam mengelola keragaman, tanggung jawab sosial, etika, perubahan inovasi, dan perencanaan aktivitas kerja untuk keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Video ini kami susun guna memahami materi serta menyelesaikan tugas project based learning. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Saya Muhammad Amari Joseno dengan ujung NPM 065 sebagai moderator dan rekan saya Muhammad Wildan Fatir dengan ujung NPM 008 sebagai pemateri. Yang kedua ada Nabila Aindah dengan ujung NPM 147 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Oktaviani dengan ujung NPM 040 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Rahma Maulidia dengan ujung NPM 058 sebagai pemateri. Selanjutnya saya akan membahas tentang profil perusahaan Waste Farmer. Waste Farmer Limited atau sering disebut Waste Farmer adalah perusahaan konglomerat yang berasal dari Australia yang memiliki kantor pusat di Perth bagian Australia Barat. Perusahaan ini memiliki saham mayoritas di Australia dan Selandia Baru. Perusahaan ini beroperasi di bidang retail, kimia, pupuk, produk industri, dan keselamatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi Waste Farmer dalam mengelola keragaman di lingkungan kerja guna menciptakan inklusivitas serta meningkatkan kinerja dan produktivitas suatu perusahaan. Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, keberagaman di lingkungan kerja menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan inovasi, kreativitas, dan juga produktivitas suatu perusahaan. Perusahaan Waste Farmer ini merupakan salah satu konglomerat terbesar di benua Australia dan telah mengadopsi berbagai strategi untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif. Kemudian di mana karyawan dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Perusahaan Waste Farmer memiliki komitmen yang kuat terhadap keragaman dan inklusi di tempat kerjanya. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di benua Australia, perusahaan ini berupaya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan berbagai inisiatif untuk mendukung keberagaman dalam gender, budaya, disabilitas, dan keberagaman lainnya. Kemudian ada fokus keragaman dan inklusi di Waste Farmer, di perusahaan Waste Farmer. Itu yang pertama, ada gender dan kepemimpinan seorang perempuan. Perusahaan Waste Farmer sendiri memiliki target untuk meningkatkan jumlah pemimpin perempuan dalam suatu perusahaannya. Pada periode bulan Mei 2022, pada saat itu 34 perempuan dinominasikan sebagai calon penerus untuk peran di kepemimpinan suatu divisinya. Kemudian pada tahun 2023 juga sekitar 40% posisi eksekutif di Waste Farmer diisi oleh perempuan. Program kepemimpinan inilah untuk perempuan dijalankan di berbagai divisi, termasuk Kalmar, Target, dan juga Bunnings. Waste Farmer memiliki target gender di mana setiap tim harus terdiri dari minimal 40% perempuan, 40% laki-laki, dan 20% sisanya bisa dari berbagai identitas gender. Kemudian yang kedua, ada keberagaman budaya dan kesetaraan bagi penduduk asli Waste Farmer. Perusahaan ini menjalankan Reconciliation Action Plan atau disebut juga dengan RAP untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat aborigin dan Torres Strait Islander. Jadi program magang dan pelatihan khusus ini adalah untuk penduduk asli Australia saja yang diperkenalkan di sektor retail dan industri. Kemudian slide selanjutnya ada poin 3, yakni inklusi bagi penyandang disabilitas. Program ini merupakan perekrutan inklusif untuk penyandang disabilitas diterapkan di berbagai unit bisnis Waste Farmer. Peningkatan ini adalah perekrutan untuk mencapai kesetaraan dan representasi gender dalam berbagai aspek keberagaman yang lebih luas termasuk disabilitas. Kemitraan dengan organisasi seperti Job Access untuk mendukung aksesibilitasnya dan peluang kerja bagi mereka pekerja dengan kebutuhan khusus. Kemudian poin yang keempat ada keberagaman dalam identitas dan orientasi seksual atau LGBT. Waste Farmer memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan bagi karyawan LGBT, termasuk kebijakan anti diskriminasi dan lingkungan kerja yang aman.
Seperti yang dinyatakan oleh perusahaan West Farmer dalam website resminya, bahwasannya di tim manapun West Farmer itu mengupayakan minimal 40% perempuan dan 40% laki-laki, dan 20% sisanya itu berjenis kelamin apapun itu atau beragam gender lainnya. Kemudian Dewan West Farmer akan mempertahankan komposisi tidak kurang dari 30% perempuan. Jadi untuk mengelola keberagaman tersebut, perusahaan West Farmer memiliki pendekatan strategis dan komprehensif dalam mengelola keragaman dan inklusivitas guna meningkatkan kinerja serta produktivitas suatu perusahaannya. Jadi strategi ini itu mencakup kebijakan internal, program pengembangan, kemudian ada kemitraan dengan komunitas yang dimana mereka itu berfokus pada berbagai aspek keberagaman seperti gender. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana West Farmers menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan prinsip etika bisnis untuk menjaga transparansi, integritas, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Nah, sebagai salah satu perusahaan terbesar di Australia, West Farmers ini memiliki tanggung jawab sosial yang besar terhadap komunitas, lingkungan, dan juga para pemangku kepentingan. Nah, untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan ini transparan, berintegritas, dan juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan, West Farmers ini menerapkan strategi Corporate Social Responsibility atau CSR yang komprehensif, serta prinsip etika bisnis yang ketat. Nah, pendekatan CSR West Farmers ini mencakup keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, keberagaman, dan inklusivitas, serta etika bisnis yang kuat. Nah, hal ini akan dijelaskan secara lebih rinci melalui beberapa poin berikut. Poin yang pertama yaitu transparansi dan integritas dalam etika bisnis. Nah, West Farmers ini menerapkan prinsip etika bisnis yang ketat dalam operasionalnya. Contohnya seperti di mana seluruh karyawan di West Farmers itu termasuk manajemen ya, wajib untuk mematuhi kode etik dalam pengambilan keputusan dan juga interaksi bisnis. Kemudian West Farmers juga mengadakan kebijakan anti korupsi di mana West Farmers ini berkomitmen untuk tidak melakukan praktik bisnis yang tidak etis seperti suap ataupun nepotisme. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR West Farmers. Poin ini berisi mengenai pemberdayaan karyawan dan keberagaman karyawan di West Farmers. Contohnya seperti melalui Reconciliation Action Plan atau RAP, West Farmers ini menyediakan program pelatihan, mentoring, dan rekrutmen khusus bagi para penduduk asli Australia seperti Aborigin. Nah, West Farmers juga memberikan dukungan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di West Farmers dengan cara bermitra dengan organisasi seperti Job Access. Nah, poin yang ketiga yaitu dampak positif terhadap masyarakat dan juga komunitas. West Farmers ini berinvestasi dalam program sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program, yaitu West Farmers secara rutin menyumbang kepada komunitas yang terkena dampak dari bencana alam. Nah, West Farmers juga memberikan beasiswa dan pelatihan keterampilan bagi anak muda dan komunitas yang kurang beruntung. Nah, kemudian West Farmers juga mendukung bisnis lokal dengan cara memberikan peluang rantai pasok dan juga memberikan pendanaan untuk bisnis lokal tersebut. Nah, poin yang terakhir yaitu keberlanjutan lingkungan dan juga ekonomi sirkulasi. Nah, sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor, West Farmers ini memiliki strategi keberlanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya seperti pengurangan emisi karbon, kemudian penggunaan energi terbarukan dalam operasionalnya. Kemudian West Farmers juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam operasional toko retailnya. Lalu West Farmers juga menerapkan konsep ekonomi sirkular di mana West Farmers ini mendaur ulang produk lama dan mengurangi limbah produksi. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa West Farmers ini menerapkan CSR dan prinsip etika bisnis untuk menjaga transparansi, integritas, dan dampak positif dalam berbagai aspek. Nah, strategi yang dilakukan West Farmers ini tidak hanya memastikan tanggung jawab sosial yang kuat, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu bagaimana West Farmer menghadapi perubahan dalam dunia bisnis serta beradaptasi dengan tantangan pasar guna mempertahankan daya saingnya.
Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perubahan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, justru harus dikelola dengan baik agar tetap relevan dan kompetitif. Wesfarmer memahami hal ini dengan menerapkan pendekatan metafora arus putih, yang menggambarkan perubahan sebagai sesuatu yang konstan dan harus dihadapi secara fleksibel. Lalu, bagaimana Wesfarmer beradaptasi dengan tantangan pasar dan mempertahankan daya saingnya? Yang pertama yaitu faktor eksternal yang mendorong perubahan. 1. Perkembangan teknologi dan digitalisasi. Saat ini, konsumen banyak yang beralih ke belanja online, sehingga hal ini membuat Wesfarmer mengakuisisi Catch Group untuk memperkuat kehadiran digitalnya. 2. Regulasi keberlanjutan dan standar tenaga kerja. Dengan meningkatnya regulasi terkait lingkungan dan tenaga kerja, Wesfarmer memperketat audit pemasok guna memastikan rantai pasoknya bebas dari praktik kerja paksa dan memenuhi standar keberlanjutan. 3. Perubahan preferensi konsumen. Dengan kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan yang semakin meningkat, Wesfarmer merespon hal ini dengan menghadirkan produk berbasis daur ulang dan menerapkan ekonomi sirkular dalam proses produksinya. 4. Perubahan kondisi ekonomi global. Faktor seperti inflasi dan gangguan rantai pasok akibat pandemi memaksa Wesfarmer untuk lebih fleksibel dengan menerapkan manajemen resiko yang lebih ketat dan diversifikasi bisnis agar tetap stabil. Lalu yang kedua ada faktor internal. 1. Transformasi digital dan operasional bisnis. Pemanfaatan big data dan AI dalam pengelolaan inventaris dan layanan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memenuhi permintaan pasar. 2. Restrukturisasi organisasi. Untuk meningkatkan profitabilitas, Wesfarmer mengurangi jumlah toko fisik yang kurang menguntungkan dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor digital serta bisnis berkelanjutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia. Wesfarmer menyadari pentingnya kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Oleh karena itu, perusahaan berinvestasi dalam pelatihan, menerapkan fleksibilitas kerja, dan menyediakan dukungan kesehatan mental bagi karyawannya. Yang ketiga yaitu strategi adaptasi Wesfarmer. Agar tetap kompetitif, Wesfarmer menerapkan beberapa strategi utama seperti 1. Digitalisasi dan transformasi teknologi. A. Automasi logistik dengan sistem robotik dan AI. B. Chatbot berbasis AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. C. Blockchain untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. 2. Keberlanjutan dan transparansi rantai pasok sebagai bagian dari komitmen terhadap Sustainable Development Goals. A. Mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan. B. Memastikan audit pemasok yang ketat untuk rantai pasok yang lebih etis. C. Mengembangkan produk berbahan daur ulang guna mendukung ekonomi sirkular. 3. Pengelolaan sumber daya manusia dan budaya organisasi. A. Edukasi dan komunikasi yang jelas tentang manfaat perubahan bagi karyawan. B. Melibatkan karyawan dalam proses transformasi agar mereka merasa memiliki peran dalam perubahan. C. Menawarkan program kesejahteraan termasuk fleksibilitas kerja dan dukungan kesehatan mental karyawan. Yang terakhir yaitu strategi inovasi yang diterapkan oleh Wesfarmer. Untuk terus bertahan dan berkembang, Wesfarmer menempatkan inovasi sebagai pilar utama strategi bisnisnya. Adapun beberapa langkah inovatif yang diterapkan yaitu antara lain 1. Pemanfaatan AI dalam retail untuk menganalisis tren pasar dan mengoptimalkan persediaan. 2. Penerapan ekonomi sirkular dalam produksi guna mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya. 3. Penguatan e-commerce melalui akuisisi Catch Group yang memungkinkan pengalaman belanja digital yang lebih baik bagi konsumen. Bagaimana strategi Wesfarmer dalam mengembangkan inovasi dan merencanakan aktivitas kerja secara strategis untuk mencapai keberlanjutan serta keunggulan kompetitif? Wesfarmer sebagai salah satu konglomerat terbesar di Australia menerapkan strategi inovasi dan perencanaan aktivitas kerja yang terstruktur untuk mencapai keberlanjutan bisnis dan keunggulan kompetitif. Strategi ini mencakup yang pertama, investasi dalam R&D dan teknologi digital. Wesfarmer berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk inovatif dan meningkatkan efisiensi operasional, implementasi AI dan analitik data untuk memahami tren pelanggan dan meningkatkan pengalaman belanja di unit retail seperti Bunnings, Kmart, dan Officeworks. Adopsi e-commerce dan omnichannel retailing untuk menjangkau pelanggan secara lebih efektif. Yang kedua, integrasi efisiensi dan optimalisasi rantai pasok. Wesfarmer menggunakan model bisnis yang mengintegrasikan operasi retail dan layanan industri untuk meningkatkan efisiensi biaya dan operasional.
Automasi gudang dan logistik untuk mempercepat distribusi barang dan meningkatkan ketepatan stok. Kolaborasi dengan pemasok dan produsen untuk mengurangi biaya produksi serta meningkatkan daya saing harga. Ketiga, strategi keberlanjutan dan reduksi emisi karbon. Target pengurangan emisi karbon melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya terbarukan, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan penerapan ekonomi sirkular dalam operasional retail. Investasi dalam energi bersih, termasuk penggunaan panel surya dan efisiensi energi di toko-toko retail. Yang keempat itu program pengembangan karyawan dan kepemimpinan. Wesfarmers menerapkan model kepemimpinan berbasis self-awareness dan continual learning yang membantu meningkatkan kompetensi manajerial. Pelatihan berbasis digital untuk karyawan guna meningkatkan keterampilan dalam teknologi dan analitik data. Fokus pada keragaman dan inklusivitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inovatif dan dinamis. Wesfarmers mencapai keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi, digitalisasi operasional, dan perencanaan strategis rantai pasok untuk efisiensi biaya. Fokus pada keberlanjutan mengurangi jejak karbon, menghemat biaya, dan memperkuat citra merek. Investasi pada SDM dan kepemimpinan memastikan daya saing di era industri 4.0, memperkuat posisi Wesfarmers sebagai pemimpin industri di Australia dengan pertumbuhan berkelanjutan. Kesimpulan, keberhasilan perusahaan Wesfarmers didukung oleh strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Perusahaan ini menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, serta menjalankan program CSR yang berdampak positif. Wesfarmers juga berkomitmen pada etika bisnis dengan transparansi, kepatuhan regulasi, dan kebijakan anti korupsi. Dalam menghadapi perubahan, perusahaan beradaptasi melalui transformasi digital, optimalisasi rantai pasok, dan inovasi berkelanjutan, sehingga mampu mempertahankan daya saing dan pertumbuhan bisnis di berbagai sektor industri. Demikianlah penyampaian materi dari kami. Kami harap pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.